Dari awal melapor ke polisi, tidak dipercaya. Puslap 4 sudah memberikan hasil, tidak dipercaya. Masih minta juga gelar perkara khusus. Makanya Barreskrim pakai pembanding yang mana? Ya, karena tidak pernah terungkap itu. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murtiningsih, dan orang-orang yang sudah disebut. Anda kembali bersama kami di NTV Dialog, masih bersama Ito Sumardi, pengamat kepolisian dan juga Kabar Reskrim 2009-2011, kemudian juga ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Saya mau ke Pak Ito. Pak Ito, pelapor berulang kali minta objek dan subjek kasus ini dihadirkan. Kalau dalam gelar perkara, siapa saja yang harus dihadirkan untuk menambah berkas atau keterangan yang diperlukan oleh penyidik Barreskrim? Ya, sebetulnya tadi sudah dijelaskan secara gamblang dan profesional oleh Pak Heri ya. Saya kira itu sudah sangat jelas bahwa dalam ini adalah proses penyelidikan ya. Proses penyelidikan itu kan adalah merupakan satu mekanisme yang apabila dalam proses penyelidikan dianggap tidak cukup, kemudian dari pihak yang berkeberatan atau melaporkan itu dia meminta supaya ada bukti-bukti baru, maka ada mekanisme lain yaitu gelar perkara khusus. Tapi kita jangan lupa, ini kan sebetulnya objeknya adalah ijazah. Nah, pertanyaan saya, apakah pelapor punya ijazah palsu, ijazah yang asli ya? Karena ini kan masalah pemalsuan ijazah. Kemudian yang dituduhkan adalah pemegang ijazah. Jangan lupa bahwa yang mengeluarkan ijazah itu bukan si pemegang ijazah itu, tapi lembaga, yaitu UGM. Dan itu sudah dimintakan keterangan oleh pihak penyelidik. Dan mereka mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli yang memproduksi ijazah. Ketika UGM sudah buka suara, case close dong Pak Ito? Ya kan logikanya makanya dihentikan penyelidikannya kan. Tetapi kan mereka tidak puas. Dan sekarang tadi jangan lupa, mereka kan ingin ini digelar. Kita bukan pengadilan jalanan, ada namanya sistem peradilan pidana. Nanti kalau tidak puas, tunggu saja di pengadilan. Kenapa harus takut kalau kita merasa benar? Kan mereka mengatakan, saya challenge anggota polisi Polri untuk bisa menunjukkan ijazahnya. Nah, yang kita lakukan penyelidikan kan oleh Polri adalah ijazah asli, bukan ijazah yang berasal dari screenshot. Nah, saya kira juga ini sesuatu yang menurut saya tadi Pak Heri sudah jelas ya, bahwa orang yang mengaku ahli pun juga kan tentunya harus ada beberapa persyaratannya. Saya kira itu yang mungkin menjadi pertimbangan penyelidik. Pak Ito, sebagai orang yang sudah berkecimpung juga di dunia penyidikan begitu ya. Kalau bisa Anda perkirakan seberapa besar ketika gelar perkara khusus ini menghadirkan bukti yang dibawa oleh Roy Suryo dapat mengubah keputusan sebelumnya case close menjadi dilanjutkan begitu? Kalau pengalaman saya dan kemudian menurut saya bahwa apa yang disampaikan itu adalah jauh daripada fakta. Kita harus membedakan antara fakta dengan opini. Menurut saya itu adalah opini yang bersangkutan yang membuat sesuatu yang seolah-olah merupakan hasil penelitian melalui ELA dan lain sebagainya ya. Saya kira ini nanti penyelidik pun pasti akan mempertimbangkan, dan kalau tidak ya tetap keputusannya adalah dihentikan penyidikan. Dan jangan lupa tadi saya sampaikan masih ada kasus yang berjalan di Pengadilan Solo. Kalau Pengadilan Solo itu mengatakan bahwa betul semuanya inkrah bahwa Bambang Tri dengan Gus Nur itu bersalah, maka otomatis itu sudah menjadi keputusan hukum yang inkrah bahwa ijazah yang dikatakan palsu itu adalah ijazah asli, dan itu bisa dijadikan salah satu alat bukti atau bisa dijadikan juga jurisprudensi. Saya kira demikian. Baik, selain kasus yang beredar di Solo dalam proses penanganan, terus kemudian ada juga pelaporan dari tim kuasa hukum Jokowi terhadap pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, kemudian gelar perkara khusus yang dilaporkan oleh tim TPUA di Barreskrim Polri. Menurut Anda seperti apa? Tadi sudah disinggung tumpang tindih penanganan dari Barreskrim dan juga Polda oleh Pak Heri. Menurut Anda seperti apa? Kalau menurut saya tidak tumpang tindih ya, karena kan sekarang yang dilaporkan di Barreskrim itu adalah untuk laporan dugaan bahwa Pak Jokowi memasukkan ijazah. Kemudian Pak Jokowi tidak puas, beliau melaporkan dengan beberapa relawan, melaporkan di beberapa Polres. Maka sesuai dengan Perkap ya, Perkap nomor 12 tahun 2009 kalau tidak salah itu, bahwa
apabila ada objek yang dilaporkan sama, maka itu akan ditarik kepada kesatuan yang lebih di atasnya, disatukan untuk lebih efektif dan lebih efisien. Dan itu sudah dilakukan. Jadi tidak mungkin ini ditarik ke Mabes Polri, karena kalau tadi Mabes Polri maka akan terjadi tadi disampaikan Pak Heri, konflik of interest, karena penyidik yang menangani laporan daripada saudara Roy Suryo CS, kemudian penyidiknya juga harus menangani laporan dari pihak yang berlawanan dengan Roy Suryo CS, kan pasti tidak mungkin. Saya kira biarkan saja ini berjalan sampai nanti pada saat di pengadilan, marilah kita sama-sama sampaikan bukti dan nanti hakim yang akan memutus. Saya kira demikian, Pak. Baik. Pak Heri, kenapa sih nggak dari awal tim pelapor dari TPW ini memberikan bukti-bukti yang memang seharusnya bukti hari ini bisa dibawa pada saat gelar perkara sebelumnya, sebelum Dirpidium mengumumkan bahwa kasus ini ditutup begitu? Ya, tadi juga sebenarnya sudah banyak penjelasan dari mantan Kabar Eskrim kita ya, Pak Ito ya. Bagus sekali insight-nya tadi. Tapi dalam konteks tadi memang ini harusnya dipertanyakan ke teman-teman. Saya nggak tahu apakah ini dimaknai sebagai satu strategi, tarik ulur, kemudian juga tidak kontan diberikan, tapi dicicil secara kredit begitu ya, sedikit demi sedikit. Padahal kalau menurut saya kalau memang ada keyakinan yang begitu kuat terhadap perkara ini, ya nggak perlu dilakukan tahapan-tahapan tadi ya. Tapi persoalan utamanya adalah memang penguasaan atau akses untuk mendapatkan sumber utama dari ijazah asli ini kan yang belum ketemu. Itu mungkin juga secara tidak langsung diakui ya, mungkin langsung dan tidak langsung ya diakui oleh pihak-pihak yang menuduh adanya ijazah palsu ini. Karena yang mereka dapatkan juga awalnya kan dari satu media ya, media sosial kalau nggak salah, itu di capture, kemudian itu berjalan sampai sekarang proses itu. Nah, pertanyaan yang utamanya, yang ultimate-nya adalah apakah memang akses terhadap sumber yang sahih tadi, yang awal tadi itu mereka miliki, mereka kantongi atau tidak. Nah, kemudian bagaimana kemudian bisa menganalisa sesuatu yang tidak berasal dari sumber ini, memang letak kesulitan yang dihadapi oleh si pihak pelapor ya. Mau tidak mau harus kita akui itu. Tinggal bagaimana kemudian menjelaskan atas dasar analisis yang mereka lakukan secara mandiri tadi, itu kemudian ada logika hukum yang secara tepat bisa digunakan, dipakai sehingga tidak cacat kita melihat ini sebagai cacat hukumnya tadi. Nah, karena persoalan masalah akses tadi, Mas, menurut saya adalah letak kesulitan banyak orang dalam proses pidana, dalam mekanisme integrated criminal justice system, itu juga yang dihadapi antara pihak yang berhadapan antara pelapor dengan terlapor, atau nanti ketika dia menjadi tersangka atau dia menjadi dalam hal ini akhirnya di ujungnya menjadi terdakwa satu proses pidana. Maka kalau ini sudah bisa dipastikan, dikatakan bahwa sumbernya misalnya 1.000 triliun itu memang benar, bahwa memang didapat dari sumber yang sah, menurut saya ini akan sesuai dengan harapan Bang Suryo CS tadi ya. Tapi kalau tidak, maka ini yang akan menghambat keyakinan penyidik tentunya, karena tidak hanya bicara keyakinan, awalnya pasti dua alat bukti ya, tapi ketika minimum dua alat bukti tidak dipenuhi, bagaimana itu bisa meyakinkan seorang bisa dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana. Kira-kira logikanya seperti itu yang dibangun, Mas, begitu. Baik, Pak Heri, saya tidak mengira bahwa ini adalah sebuah kompetisi yang harus ada pemenang dan juga ada yang kalah. Kalau menurut Anda, perlukah mediasi ke depan paling tidak sebagai exit strategi untuk tidak mencoreng kedua pihak begitu? Ya, kalau kita mengandut pada falsafah kehidupan nenek moyang kita, mungkin islah itu yang terbaik. Tapi kan ini sudah terlanjur, informasinya sudah kemana-mana. Dan memang yang kengototan awalnya adalah ingin dibuktikan kesohihan tadi, asli atau tidaknya. Maka menurut saya jalan terbaiknya, walaupun nanti bisa juga disimpangi lagi ya, ketika itu nanti tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak, ya diujinya, batu ujinya yang paling baik adalah di pengadilan. Suka atau tidak suka ya, karena ini sudah terlampau bergulir jauh sekali. Menurut saya ini tidak bisa kemudian kita lepaskan begitu saja,
karena sudah banyak hal-hal yang simpang siur, dan ini juga melindungi harkat martabat seseorang. Kebetulan dia mantan presiden, tapi di luar dari dia sebagai seorang mantan presiden pun setiap orang punya hak untuk itu. Jadi dari kasus ini kita melihat juga harus ada asas equality before the law yang diterapkan dalam kasus ini. Gelar perkara khusus besok tidak hanya untuk kasusnya Pak Jokowi saja, begitu kan? Ya. Tapi juga untuk masyarakat lain yang punya akses keadilan, yang ingin memperoleh hal itu juga harus diberikan. Ya. Nah, ini yang menurut saya adalah kewajiban moral dan kewajiban yuridis yang melekat pada kasus ini yang nggak boleh kita lupakan. Tapi di sisi yang lain tadi ya kita harus menghormati keputusannya apapun, walaupun ini belum masuk kepada tahap persidangan. Ya. Kalau di sidang itu hakim kita bisa menggunakan asas res judicata pro veritate habetur. Putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Tapi setidak-tidaknya untuk di tahap penyidikan ini memang domainnya penyidik. Tapi biarkanlah proses untuk membuktikan ini diberikan ruangnya. Tapi pada akhirnya harus ada ending dari ini semua kan. Memang mungkin tidak akan bisa menyenangkan semua pihak. Tapi apakah jalur itu ditempuh? Kalau saya pribadi menyampaikan dalam forum ini, saya malah kurang nyaman dengan logika berpikir damai tadi. Maka harusnya tetap diselesaikan dengan penyelesaian hukum, karena semuanya sudah saling lapor melapor, berarti sudah berujung hukum nih. Ya. Walaupun ada indikasi untuk dihentikan di tengah dengan mediasi, tapi bagi saya ini tidak bisa masuk dalam konsepsi itu karena sudah terlalu jauh melangkahnya gitu. Baik, saya mau kembali ke Pak Ito. Jokowi juga sudah mengeluarkan statement bahwa akan membawa ijazah yang asli pada keperluan persidangan. Tapi sebelum itu kan harus ada keputusan dari penyidik bahwa kasus ini dilanjutkan atau tidak. Meskipun ditolak kembali seperti gelar perkara pertama, apakah sudah selesai upaya dari tim TPWA ini untuk melanjutkan kasus ini ke persidangan, atau masih ada upaya lain atau kanal lain yang disediakan oleh polisi terkait kasus ini? Ya, kita harus pisahkan ya Mas. Yang pertama yang ditangani di Mabes Polri itu laporan dari TPUA. Berarti di sana kalau memang di sana dihentikan, karena kan kasus untuk dugaan pemalsuan satu dokumen itu harus ada dokumen asli dan dokumen yang diduga dipalsukan. Tapi itu harus otentik semuanya, tidak hanya berdasarkan dari screenshot. Kemudian kita lihat bahwa di Polda Metro Jaya yang ditangani adalah akibat ya orang dituduh memasukkan ijazah orang, bukan lembaganya. Maka tadi disampaikan Pak Heri akan ada hak dan martabat seseorang yang merasa tercemar dan dia akan melakukan perlawanan hukum. Nah di sini nanti kita lihat bahwa dalam proses penyelidikan yang sedang dilakukan Polda Metro, kan mereka dipanggil itu yang dilaporkan, tapi mereka tidak datang. Nah mungkin akan rugi sendiri karena justru kalau mereka datang, mereka bisa melakukan klarifikasi ya. Nah sekarang penyidik di Polda Metro Jaya mereka sudah mengumpulkan data-data untuk bisa memenuhi unsur yaitu fitnah, pencemaran nama baik, ya, kemudian menyebarkan berita bohong melalui media. Ya saya kira itu yang harusnya diklarifikasi kalau mereka mau. Tapi saya kira di sini kan penyidik juga memiliki hak independen ya yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi di sini Mas adalah menurut saya ada satu proses kebenaran yang mungkin akan berhadapan dengan proses pembenaran. Nah, kuncinya tadi disampaikan Pak Heri jelas bahwa kita tunggu saja di pengadilan. Kenapa harus berkutat di penyidikan? Nah, nanti kan akan naik ke penuntutan. Penuntutan kalau jaksa menganggap bahwa itu tidak cukup, polisi harus menghentikan, ya otomatis. Tapi kalau jaksa menganggap itu cukup, maka tugas dari polisi setelah ada P21 dan P21 tahap kedua sudah selesai. Kita tinggal mengawasi saja bagaimana untuk kelanjutan dari penanganan proses di kejaksaan sampai di pengadilan. Saya kira itu yang proses yang harus kita hormati semua. Jadi jangan kita berkutat di proses penyidikan saja, sementara Polri juga tentunya tidak ingin terbawa ya dalam untuk bagaimana ini molornya daripada proses penyidikan. Kita juga tentunya akan segera melakukan bagaimana kasus ini ada satu kepastian ya untuk diteruskan. Baik. Saya dengar saat ini sudah 99 saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Tanpa klarifikasi dari mereka yang dilaporkan, saya kira mereka akan mengalami satu kerugian sendiri. Demikian. Baik, Pak Ito, tim kuasa hukum dari Jokowi ini bersikukuh bahwa akan menunjukkan ijazah yang asli pada keperluan persidangan.
itu artinya selama ijazah belum dihadirkan pada saat gelar perkara dan proses apapun di Barreskrim, itu artinya Barreskrim akan tetap pada pendirian di gelar perkara pertama bahwa kasus ini akan ditutup, begitu? Ya kan ijazah yang sudah dilakukan penyelidikan melalui uji laboratoris itu ijazah asli ya, Ya, yang diserahkan sendiri oleh Pak Jokowi, dan baik. ijazah itu adalah merupakan hak beliau untuk ditujukan atau tidak nanti di pengadilan, itu wajib ya. Ya. Karena kan hakim orang mengatakan mengapa tidak disita loh. Ini kan kasusnya belum masuk ke penyidikan ya. Saya kira mungkin inilah yang harus kita sepakati bersama. Tadi Pak Heri sudah jelas, objek yang dilakukan pemalsuan itu juga harus jelas. Otentik, tidak identik, kalau identik ada pembandingnya. Nah kalau pembandingnya juga dari screenshot juga, orang-orang yang merasa yang nama-namanya disampaikan tidak pernah ijazah aslinya dilakukan penyelidikan atau penelitian mereka, kan lucu juga gitu ya menurut saya. Baik. Gitu ya. Logika hukum saya kira mungkin tidak bisa masuk gitu ya. Terima kasih. Baik. Semoga ini menjadi pencerahan masyarakat juga terkait kasus dugaan ijazah palsunya mantan Presiden kita Jokowi. Terima kasih Pak Ito Sumardi, Kabarreskrim 2009-2011, dan Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, sudah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Selamat kembali bertugas Bapak-Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian NTV Dialog. NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.